Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 372. Zachary berkata setelah jeda sebentar, "Nenek, kamu benar-benar berpikir dalam jangka panjang. Suruh anak laki-lakimu berusaha dan memberimu cucu perempuan sebagai gantinya. Mungkin akan lebih cepat dengan cara itu." Nyonya York tua langsung tertawa dan memarahinya. "Jika kakekmu masih hidup, menurutmu akan lebih cepat bagi kita untuk mencoba punya anak perempuan. Orang tua, bibi, dan pamanmu sudah tua. Bagaimana mereka bisa melahirkan lebih banyak anak? Mereka tidak berhasil punya anak perempuan saat mereka masih muda, jadi mereka hanya bisa berharap punya cucu perempuan sekarang. Paman dan bibi ketigaku baru berusia 40-an. Kurasa mereka masih bisa mencoba. Kalau paman dan bibinya yang ketiga ada di sini, mereka akan berkata, 'Zachary, kau pengkhianat. Apakah kamu sibuk sekarang?' 'Aku sedang menelepon nenekku.' 'Lihat, itu yang kumaksud. Kamu sama sekali tidak manis. Kamu tidak sibuk kan? Kalau tidak sibuk, aku akan ke kantor untuk mencarimu. Ayo kita belanja.' Zachary kehabisan kata-kata. 'Aku sedang bekerja, nenek. Perusahaan ini tidak akan tutup bahkan tanpamu. Aku memintamu untuk ikut berbelanja denganku demi kebaikanmu sendiri. Kamu harus terbiasa berbelanja dengan wanita. Hanya dengan begitu kamu akan memiliki kesabaran untuk menemani Serenity. Ini adalah kesempatan bagimu untuk mendapatkan pengalaman, tetapi kau tidak tahu bagaimana menghargai niat baikku.' Sudut mulut Zachary berkedut, dan dia berkata dengan jengkel, 'Suruh Kalum ikut denganmu. Aku ada janji makan siang nanti. Bukankah kamu membatalkannya?' Dia terdiam sejenak lalu berkata, 'Istri saya sedang sibuk, jadi saya tidak punya pilihan selain melanjutkan janji makan siang.' 'Hahaha, dasar bajingan. Lihat dirimu. Apa yang kukatakan?' Zachary terdiam. 'Baiklah, aku tidak akan menyita waktumu lagi. Aku akan meminta saudara ketigamu untuk jalan-jalan bersamaku. Dari semua saudara dan sepupumu, saudara sepupu ketigamu adalah yang paling pandai berbicara. Aku tidak perlu khawatir akan merasa bosan jika dia ada di dekatku.' Nyonya York tua menutup telepon setelah selesai berbicara. Ia berhasil memperoleh sesuatu hari ini. Paling tidak, ia mengetahui bahwa cucu tertuanya mulai tercerahkan. Dia mendesah dan berpikir, 'Aku begitu khawatir tentang kebahagiaan bocah nakal itu, seumur hidup sampai-sampai rambutku memutih.' Zachary menatap ponselnya sejenak, dan akhirnya mengirim pesan kepada Serenity, mengatakan bahwa dia harus makan dengan klien pada siang hari dan tidak bisa datang. Balasan langsung datang dari Serenity. 'Oke.' Ekspresi wajah Zachary berubah. 'Apakah aku tidak diundang untuk makan siang bersamanya?' Dia lupa siapa istrinya sekarang, karena dia memiliki Elisa untuk menemaninya. Pria picik dan pencemburu lupa akan apa yang telah membuatnya tertekan beberapa kali. Ia berkata ia tidak akan pernah menjadi monster bermata hijau, tetapi kini ia merasakan hal itu karena Elisa. Sebenarnya, dia bisa saja menelepon Cliff dan menyuruhnya membawa Elisa kembali. Namun, dia takut jika dia melakukannya, Elisa akan mengetahui bahwa Serenity adalah istrinya. Dia bersandar di kursi putar hitam dan mengerutkan kening. Dia akhirnya tahu bagaimana rasanya menembak kakinya sendiri. Setelah merenung sebentar, dia membuang kesuramannya, dan mengangkat telepon untuk menelepon Wildspoon Hotel, untuk mengatur pengiriman beberapa hidangan favorit istrinya kepadanya. Dia mengundang seorang tamu untuk makan siang, jadi dia harus menambahkan makanan enak ke dalam acaranya. Serenity tidak tahu bahwa dia meminta Elisa makan di toko adalah alasan Zachary tidak bisa datang. Dia dan Jasmine mengemasi barang-barang yang dibeli Elisa. Para siswa hampir berada di luar kelas, sehingga pengunjung toko tidak akan dapat bergerak bebas jika barang-barang tersebut bertumpuk di sana. Sebaliknya, Elisa sedang bermain-main dengan Sonny dalam pelukannya. "Nak, nak." Tiba-tiba terdengar suara melengking Olivia. Ekspresi Serenity berubah cemberut. Bab 373.
Olivia segera masuk sambil menggendong anak ketiga Chelsea. Chelsea tidak bersamanya. Dia mungkin kembali bekerja. Sonny, Lukas ada di sini untuk bermain denganmu. Olivia memanggil Sonny sambil menggendong cucunya yang lain. Serenity, Nona Sox. Ia tersenyum dan menyapa Serenity dan Jasmine. Ia melirik mereka beberapa kali lagi saat mereka melihat keduanya berkemas. Perhatiannya segera tertuju pada Elisa. Elisa tidak menurunkan Sonny dan bertanya kepadanya. Siapa dia Sonny? Serenity menegakkan tubuhnya dan berkata dengan nada ringan. Mengapa Bibi di sini? Kemudian, dia berkata kepada Elisa. Dia ibu mertua kakak perempuanku dan nenek Sonny. Dia menekankan kata nenek. Elisa menatap Lukas yang digendong Olivia, lalu menatap Sonny. Sonny hanya menyapa neneknya sekali dan tidak lebih. Jelas dia tidak dekat dengan neneknya. Dia menduga hubungan Liberty dan ibu mertuanya tidak menyenangkan. Sonny biasanya tidak punya teman bermain, jadi saya kembali dan membawa Lukas hari ini untuk bermain dengannya. Olivia menjelaskan dengan singkat. Ketika cucunya mencoba melepaskan diri darinya, untuk bermain dengan dua kotak mainan besar, ia melepaskannya dan membiarkan Lukas mengambil mainan itu sendiri. Mereka milikku. Anak-anak kecil bersikap protektif terhadap apa yang menjadi milik mereka. Sonny tidak terkecuali. Lukas paling suka merebut barang-barangnya. Jika menolak, Lukas akan memukulnya. Jika menangis, bibinya akan berkata bahwa Lukas tidak boleh menangis karena dia laki-laki. Bibinya bahkan berkata bahwa Lukas hanya bermain-main dengan mainannya dan tidak akan merebutnya. Sonny tidak mempercayai kata-kata bibinya. Dia masih muda dan tidak bisa mengerti banyak hal, tetapi Sonny tahu bahwa Lukas akan membawa serta mainan-mainannya setiap kali dia pergi. Bahkan jika Lukas tidak mengambilnya, dia akan menghancurkan mainan-mainan itu. Sonny turun dari pelukan Elisa ke lantai dan hendak menarik Lukas, tidak membiarkan Lukas bermain dengan mainannya. Sonny, jangan dorong kakakmu. Ada begitu banyak mainan. Kalian berdua bisa bermain bersama. Ketika Olivia melihat Sonny mendorong Lukas, secara naluriah ia berusaha menarik Sonny menjauh, tidak membiarkan Sonny mendorong Lukas. Ketiga gadis itu melihat apa yang dilakukan Olivia dan merasa sedikit marah. Elisa adalah orang yang paling dekat dengan Sonny. Ia berdiri dan menarik Sonny dari tangan Olivia. Kemudian, ia menarik kotak mainan yang belum dikemas lebih dekat dengannya. Wajah cantiknya tampak dingin saat ia berkata, "Nyonya, bagaimana Anda mengajar anak-anak Anda? Mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah mencuri. Lagi pula, aku membeli semua ini untuk Sonny, jadi semuanya milik Sonny. Kalau dia tidak mau membiarkan Lukas bermain dengan barang-barang itu, maka Lukas tidak boleh ikut. Kalau Lukas mau bermain, dia bisa membelinya sendiri." Ketika Lukas melihat Elisa menolaknya bermain dengan mainan, dia langsung berbaring di tanah dan berguling-guling dan menangis sambil batuk. "Lukas, Lukas." Olivia buru-buru menarik cucunya dan bertanya pada Serenity. "Siapa wanita itu, Serenity? Mengapa dia bertengkar dengan seorang anak? Sonny dan Lukas adalah sepupu dekat. Apa salahnya Lukas bermain-main dengan mainan adiknya?" Ekspresi Serenity cemberut, dan nadanya tidak menyenangkan. Mainan Sonny adalah miliknya. Mereka hanya bisa bermain bersama, jika Sonny bersedia membiarkan Lukas bermain. Jika dia tidak bersedia, maka Lukas tidak bisa bermain. Sonny dibesarkan dengan buruk oleh kalian berdua. Dia tidak tahu bagaimana cara mencintai saudaranya sendiri. Olivia menuduhnya dengan marah. Bab 374. Serenity berkata dengan dingin, "Siapa Lukas? Apa hubungannya dia denganku? Sonny adalah keponakanku. Aku tidak mungkin membiarkannya menderita karena membujuk anak orang lain. Apa salah Sonny? Cucumu yang lain yang dibesarkan dengan buruk. Dia selalu menindas Sonny, mencuri mainannya, memukulnya, dan membawa mainannya kembali ke rumah. Kamu nenek mereka kan? Apa kamu buta? Atau inikah yang biasanya kamu ajarkan padanya?" "Nyonya Olivia, Lukas adalah cucumu, begitu pula Sonny.
Kamu terlalu berat sebelah. Olivia terdiam. Ia menjawab, Sonny masih muda, Serenity. Lagi pula, Sonny punya banyak sekali mainan. Apa salahnya memberi Lucas 1 atau 2 mainan untuk dimainkan? Lihat Sonny, kakakmu menangis. Berbagilah beberapa mainan dengannya untuk dimainkan bersama, oke? Sonny ragu-ragu. Elisa berkata kepadanya, Sonny, kamu tidak perlu memaksakan diri jika kamu tidak ingin berbagi. Jika dia suka menangis, dia bisa menangis sepuasnya. Karena dia ingin berguling-guling dan membersihkan lantai, kita akan membiarkannya melakukan apa yang dia mau. Itu akan menyelamatkan Bibi Seren dari keharusan mengepel lantai. Sonny berkata lembut, Lucas jahat. Lucas meninggalkan kesan buruk padanya. Jika Lucas memang nakal, jangan bermain dengannya. Nyonya, tolong bawa cucu kesayanganmu keluar. Toko temanku kecil dan tidak cukup luas. Bawa dia keluar, dan dia bisa berguling-guling sesuka hatinya. Serenity tidak rela membiarkan keponakannya menderita, demi memuaskan anak orang lain. Elisa pun tidak berbeda. Dia adalah tipe yang melakukan apapun yang dia inginkan. Jika seseorang berani menggerutu tentang hal itu, dia selalu siap menamparkan mereka dengan keras. Jadilah anak baik, Lucas. Bangun dan ayo pergi. Jangan pedulikan mainannya. Nenek akan membelikanmu sesuatu, itu lebih menyenangkan. Olivia geram dengan Elisa dan Serenity, tetapi dia juga merasa tertekan melihat cucunya berguling-guling di lantai. Dia berjongkok dan menarik cucunya sambil membujuknya. Tidak, aku ingin mainan Sonny. Lucas sangat dimanja dan bersikeras memiliki mainan Sonny. Ayolah, Lucas. Mainan Sonny tidak menyenangkan. Nenek akan membelikanmu sesuatu yang lebih baik, oke? Tidak, aku mau mainan Sonny. Aku mau mainan Sonny. Lucas yang ditarik oleh Olivia, berbaring kembali di lantai dan terus merengek dan berguling-guling, sesekali batuk. Olivia marah, tertekan, dan tidak berdaya. Serenity tidak menyukainya, dan dia pun tidak menyukai Serenity. Lagi pula, mainan-mainan itu milik Sonny, dan Sonny juga cucunya. Tiba-tiba, Lucas berhenti berguling-guling. Ia bangkit dari lantai, berlari ke arah Sonny, dan sengaja batuk keras ke arah Sonny. Serenity melangkah maju dan mengangkat Lucas, sebelum mendorongnya ke pelukan Olivia. Ia berkata dengan dingin, Nyonya Olivia, tolong bawa dia pergi sekarang. Dia terlalu berisik. Elisa buru-buru mengambil tisu untuk membantu Sonny membersihkan mulut dan wajahnya. Lucas meludah sedikit ke arah Sonny saat ia batuk, yang membuat Elisa jijik. Sekarang dalam pelukan neneknya, Lucas berteriak, Ibu bilang aku sakit. Selama aku batuk pada Sonny, dia akan sakit sepertiku, dan Bibi Liberty tidak bisa pergi bekerja. Olivia segera menutup mulut cucunya, tetapi sudah terlambat. Serenity langsung berbalik untuk mengambil sapu, dan mengusir kedua nenek dan cucu itu. Olivia melihat bahwa dia dalam situasi yang buruk, dan berlari keluar bersama cucunya. Elisa dan Jasmine pun serempak melepaskan sepatu mereka, dan melemparkannya ke punggung Olivia. Olivia kesakitan, tetapi dia tidak berani berhenti dan melarikan diri sambil menggendong cucunya. Serenity keluar sambil membawa sapu, dan melihat Olivia sudah kabur bersama Lucas ke jalan di luar tokonya. Ia tidak mengejar mereka karena terlalu banyak kendaraan di jalan. Ia akan mendapat masalah jika mereka tertabrak mobil saat dikejar olehnya. Elisa dan Jasmine melompat keluar, mengambil sepatu mereka, dan memakainya kembali. Elisa bertanya, Serenity, apakah itu benar-benar nenek Sonny? Dia terlalu kejam. Bab 375. Ekspresi Serenity tampak muram. Aku juga berharap dia adalah nenek tirinya. Dengan begitu, itu tidak akan terlalu menyakitkan. Sayangnya, dia adalah nenek kandungnya. Nenek dari keponakannya dan neneknya sendiri, dapat dibandingkan satu sama lain. Setelah jeda, dia menambahkan, wanita tua itu membawa Lucas ke sini supaya dia bisa menulari Sonny. Kalau Sonny sakit, kakakku akan terlalu khawatir untuk pergi bekerja. Dia pasti akan mengambil cuti untuk mengurus Sonny,
tapi dia baru saja mulai bekerja. Kalau dia terus mengambil cuti, akan sulit baginya untuk mempertahankan pekerjaan ini. Keluarga Brown benar-benar berusaha keras agar kakaknya tidak kembali bekerja. Sekarang setelah kakaknya memiliki pekerjaan, ia harus mengajukan rencananya untuk bercerai. Semakin cepat ia bercerai, semakin cepat ia bisa mendapatkan kesempatan hidup baru. Serenity, mengapa ibu mertua kakakmu tidak mengizinkannya bekerja? Tanya Elisa. Serenity berjalan kembali, sambil membawa sapu. Ketika melihat Sonny keluar, dia membungkuk untuk menggendong keponakannya dengan satu tangan, dan terus berjalan sambil menjelaskan. Kakak iparnya yang baik hati, Chelsea, ingin menyekolahkan kedua anaknya di kota. Rumah tempat tinggal kakakku berada di area sekolah. Chelsea mengincar rumah itu. Dia ingin saudara iparku yang bajingan itu mengalihkan kepemilikan rumah itu atas namanya, sehingga kedua anaknya bisa mendaftar di sekolah menengah yang lebih baik, tetapi dia tinggal di unit yang disediakan oleh perusahaan. Dia juga harus pergi bekerja, jadi tidak nyaman baginya untuk menjemput dan mengantar anak-anaknya. Dia ingin saudara perempuanku membantu mengantar anak ke sekolah, memasak untuk mereka, dan membantu mereka mengerjakan pekerjaan rumah. Kakak saya menolak. Akhirnya kakakku mendapat pekerjaan dan mulai bekerja, tetapi mereka punya trik untuk memaksanya setuju membantu. Ibu mertuanya sangat berat sebelah terhadap kakak iparnya. Bahkan kakak iparku juga sama. Dia selalu membantu kakaknya. Dulu, mereka memperlakukan kakakku dengan sangat baik, dan dia merasa telah menikah dengan orang yang tepat. Setelah menikah, keadaannya juga tidak terlalu buruk, tetapi setelah dia melahirkan Sonny, mereka mulai menunjukkan sifat asli mereka. Mungkin mereka pikir tidak apa-apa untuk melakukannya, karena kakakku dan suaminya sekarang sudah punya anak. Mereka terus mengatakan bahwa kakakku tidak melakukan apapun di rumah, dan hanya membesarkan anak. Dan bahwa dia tidak menghasilkan uang, tetapi hanya tahu cara menghabiskan uang. Mereka juga mengatakan bahwa tidak ada gunanya kakakku belajar begitu banyak, sementara dia bahkan tidak bisa menghasilkan uang. Elisa terdiam beberapa saat. Orang-orang di lingkunganku semua mengatakan bahwa aku mengerikan, tetapi dibandingkan dengan mertua kakakmu, aku pikir aku orang suci. Setidaknya, aku tidak punya niat buruk. Aku hanya terkadang memiliki sifat pemarah. Pertemuan tadi benar-benar membuka matanya. Tidak mengherankan Sonny dirawat oleh bibinya, meskipun dia memiliki kakek nenek. Jasmine menimpali, kamu hanya bertemu satu di antara mereka. Jika Anda berurusan dengan keluarga Brown untuk waktu yang lama, itu akan membuka mata Anda terhadap dunia yang benar-benar baru. Itu benar-benar tidak masuk akal. Seluruh keluarga sangat pandai berpura-pura. Liberty dan ayah Sonny sudah saling kenal selama 12 tahun. Mereka berpacaran selama 7 tahun, dan telah menikah selama lebih dari 3 tahun, namun mereka mampu berpura-pura dengan luar biasa. Elisa merasa merinding saat dia mendengarkan. Mereka mungkin bisa memenangkan penghargaan dengan akting mereka. Itu tidak heran Liberty ditipu dengan sangat buruk. Jika itu Elisa, kemungkinan besar dia akan tertipu juga. Seren, bocah Lukas itu terbatuk-batuk pada Sonny. Apakah Sonny akan tertular? Elisa menyentuh wajah kecil Sonny, dan menambahkan dengan lembut. Dia manis sekali dan pintar. Mengapa kakek dan neneknya tidak menyayanginya? Sonny, panggil aku Bibi di masa depan. Saya berjanji tidak ada yang berani menindas Anda lagi. Sonny mengulurkan tangannya agar Elisa memeluknya. Elisa segera mengangkatnya. Kamu anak yang menggemaskan. Ibuku akan mencintaimu jika dia melihatmu. Ibunya sangat menantikan kakak dan kakak iparnya memiliki anak, namun sayangnya pasangan tersebut belum memiliki rencana untuk memiliki bayi. Serenity mengembalikan sapunya dan berkata, sistem imun Sonny kuat. Dia sudah lama tidak berhubungan dengan Lukas, jadi dia seharusnya tidak tertular. Olivia sengaja membawa Lukas dengan maksud agar Sonny tertular flu Lukas. Serenity tidak menyembunyikan apa yang terjadi dari kakaknya. Ketika Liberty datang pada siang hari,
Serenity memberitahunya tentang hal itu setelah makan siang. Liberty sangat marah. Dia memeluk putranya dan berkata dengan marah, "Aku tidak berharap mereka merawat Sonny demi aku, tapi aku tidak percaya mereka melakukan ini pada kami, hanya agar cucu-cucu mereka yang lain bisa bersekolah di sekolah yang bagus." Bab 376. Kakak, sekarang kamu sudah punya pekerjaan, kamu bisa meminta cerai pada Hank. Serenity menyarankan kakaknya untuk mengajukan cerai sesegera mungkin. Jasmine dan Elisa setuju, bercerai lebih awal dan memulai hidup baru. Liberty menatap wajah kecil putranya yang lembut dan mengangguk tegas. "Aku akan menunggu Hank pulang kerja malam ini, dan meminta cerai padanya." Dia sudah memiliki bukti perselingkuhan Hank. Ketika pertama kali mendapatkan bukti, dia tidak langsung berselisih dengan pria itu, karena dia masih menganggur dan tidak punya pekerjaan. Tidak akan menguntungkan baginya untuk memperjuangkan hak asuh putranya. Tahun baru sudah di depan mata. Awalnya, dia ingin menunggu sampai dia menerima gaji pertamanya, sebelum membicarakan perceraian. Namun, perilaku ibu mertuanya hari ini membuatnya tidak bisa menoleransinya lagi. Dia bisa menanggungnya, tidak peduli bagaimana mereka memperlakukannya, tapi dia tidak bisa mentolerir mereka menyakiti Sonny. Ketika ibu mertua dan saudara iparnya datang 2 hari lalu, dia mendengar Chelsea memberitahu Hank bahwa Lucas sedang flu dan belum pulih. Ayah mertuanya khawatir Lucas akan menulari Sonny, jadi dia tidak mengizinkan Chelsea membawa Lucas. Ia tidak menyangka ibu mertuanya akan kembali saat ia sedang bekerja, dan membawa Lucas yang masih sakit dengan maksud membiarkan Lucas menularkan flu kepada Sonny. Mereka ingin agar ia tidak dapat bekerja karena khawatir, atau lebih baik lagi, kehilangan pekerjaannya sama sekali. Itu benar-benar rencana yang kejam. Semua itu karena mereka tidak ingin dia pergi bekerja, sehingga dia bisa membantu mengurus anak-anak Chelsea. Dalam mimpi mereka, Elisa menatap Liberty yang gemuk, dan merasa bahwa Liberty memberinya rasa keakraban. Rasa itu memberinya keinginan kuat untuk dekat dengan Liberty. Aneh sekali, apakah Serenity, Liberty, dan aku bersaudara di kehidupan lampau? Elisa adalah seseorang yang bertindak sesuai kata hatinya. Ia senang dekat dengan para saudari Han, jadi ia mengikuti keinginannya dan tidak terlalu memikirkannya. Ia berkata, "Liberty, beritahu aku jika kamu perlu mengajukan gugatan cerai. Aku akan mencari pengacara terbaik untuk membantumu. Kamu harus berjuang sampai akhir, untuk apa yang pantas kamu dapatkan. Jangan biarkan mereka lolos begitu saja. Selain itu, kamu harus berjuang untuk hak asuh Sonny. Kamu tidak bisa memberikan Sonny kepada mereka, jika dia memiliki nenek yang buruk." Liberty berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih banyak, Nona Stone. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan hak asuh Sonny." Putranya adalah alasan dia bekerja begitu keras. Elisa berkata dengan berani, "Sonny memanggilku Bibi, jadi dia sekarang keponakanku. Aku akan melindungimu dan masa depan putramu. Aku ingin melihat siapa yang berani menindas orang-orang yang berada di bawah naunganku." Jasmine tertawa. "Elisa, kalau kamu hidup di zaman kuno, kamu pasti akan menjadi pejuang wanita yang gagah berani." Elisa tersipu dan berkata, "Jangan menyanjungku, Jasmine. Aku tahu betul orang seperti apa aku ini. Aku sangat memperhatikan kesan pertama. Kalau aku tidak suka penampilan seseorang, aku akan membencinya, meskipun mereka juga dari keluarga Stone. Kalau tidak, dari mana datangnya reputasinya sebagai orang yang liar dan berubah-ubah?" Itu benar, takdirlah yang menyatukan orang-orang. Jasmine meraih lengan sahabatnya. "Serenity dan aku dihubungkan oleh takdir. Sayang sekali aku bukan laki-laki." Serenity tidak bisa menahan tawa. Dengan dukungan saudara perempuannya, Jasmine, dan Elisa, Liberty memutuskan untuk membicarakan perceraian itu kepada Hank di malam hari. Bab 377. Sonny segera tertidur di pelukan ibunya. Liberty memanfaatkan kesempatan,
saat Sony sedang tidur dan menyerahkannya kepada saudara perempuannya. Ia sangat bersyukur bahwa Serenity dan suaminya mempekerjakan Nyonya Len untuk membantunya merawat Sony dengan baik. Ia belum bisa berdiri sendiri, tetapi ia akan mengingat kebaikan hati Serenity dan Zachary. Ia akan membalas kebaikan mereka dengan baik saat ia bisa berdiri sendiri lagi. Liberty kemudian mulai bekerja. Elisa menerima panggilan telepon dari seorang teman. Yang lain tidak tahu apa yang dikatakan teman itu, tetapi setelah Elisa menerima panggilan itu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Serenity dan Jasmine sebelum bergegas pergi. Jasmine, kamu jaga toko dulu sama Sony. Aku akan ajak Bu Len beli perlengkapan tidur. Serenity tidak lupa bahwa dia harus membeli tempat tidur, lemari, dan perlengkapan tidur untuk Ibu Len. Tentu, Jasmine setuju dengan mudah. Bisnis akan sepi sampai para siswa menyelesaikan kelas mereka di malam hari. Dia selalu membaca novel untuk menghabiskan waktu. Nyonya Len berkata, "Nona Han, Anda bisa keluar dan membelinya sendiri. Sony akan membutuhkan seseorang untuk menjaganya saat ia bangun nanti." Ibu Len sangat sedih untuk Sony ketika mengetahui bahwa dia memiliki nenek seperti itu. Dalam kata-kata Elisa, mengapa dia tidak dimanja padahal dia begitu imut? Ibu Len berpikir, mertua Liberty memperlakukan Sony seperti ini, meskipun dia laki-laki. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia melahirkan anak perempuan. Untungnya, dia akan bercerai. Lebih baik pergi. Dia seharusnya bercerai sejak lama dengan keluarga seperti itu. Karena Ibu Len bersikeras untuk tinggal, Serenity mengendarai mobilnya sendiri untuk membantu Ibu Len membeli tempat tidur dan lemari. Dia menghabiskan sepanjang sore untuk berbelanja. Setelah bergegas kembali ke toko pada malam hari dan melewati jam-jam sibuk, saudara perempuannya kembali dari kantor untuk menjemput Sony. Jasmine juga pulang, jadi hanya ada Ibu Len dan Serenity yang menjaga toko. Setengah jam kemudian, Zachary datang. "Kamu tidak bekerja lembur." Serenity melihat suaminya berjalan masuk dengan langkah tenang dan mantap. Auranya begitu kuat sehingga dia sedikit terpesona. Wajah pria ini memang sangat tampan. Dia penuh dengan pesona maskulin. "Saya pulang kerja, setelah menyelesaikan semua yang ada di tangan." "Tuan York," Nyonya Len menyapanya. Zachary mengangguk padanya dan menarik kursi untuk duduk di depan Serenity. Serenity menarik kembali pandangan kagumnya dan mulai mengerjakan kerajinannya lagi. Zachary sedikit kecewa. Ketika dia masuk, dia melihat dengan jelas gadis itu menatapnya dengan penuh kekaguman. Namun, setelah bertukar beberapa patah kata, dia melanjutkan pekerjaannya. Sepertinya pesona pribadinya tidak cukup. Ia gagal memikat Serenity dan membuatnya terpesona. Setelah menatapnya cukup lama, dia bertanya dengan suara hangat dan dalam. "Bagaimana kabar toko online-mu akhir-akhir ini?" "Hasilnya bagus. Sangat memuaskan." "Bagus sekali." Zachary terhibur dengan jawabannya. "Bagus kalau bisnisnya berjalan baik, tapi jangan bekerja terlalu keras. Kalau kamu lelah, hatiku akan sakit." Dia tidak mengucapkan beberapa kata terakhir. Dia sedikit kesal. Kenapa dia tidak bisa bersikap berani dan mengatakan apapun yang ingin dia katakan? Mungkin karena dia belum berpengalaman. Kepada siapa dia harus meminta pengalaman? Bab 378. Sayangnya, segelintir teman dekatnya sama tidak berpengalamannya dengan dia. Dia juga tidak bisa meminta beberapa trik pada nenek secara pribadi. Nenek akan menertawakannya. Ia teringat bagaimana ia dengan keras kepala berkata kepada nenek bahwa ia tidak akan mengejar istrinya. Sekarang, ia merasa pipinya memerah karena malu. Namun, dia tidak harus mengejar istrinya. Serenity sudah menjadi istrinya. "Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan York. Saya akan memperhatikannya." Tangan cekatan Serenity dengan cekatan membuat sebuah mobil. "Tuan York, bawalah Ibu Len pulang terlebih dahulu. Jangan lupa bawa Snowball dan yang lainnya." Ekspresi Zachary menegang. "Aku tidak akan membawa mereka." "Kalau begitu, biarkan Ibu Len yang mengambilnya."
Toko sedang sepi sekarang, jadi kalian berdua tidak bisa banyak membantuku di sini. Kenapa tidak pulang saja, dan biarkan Ibu Len membereskan kamarnya? Kamu mengusirku. Serenity meliriknya, lalu menunduk lagi untuk melanjutkan pekerjaannya. Dia berkata dengan geli, Tuan York, aku menyadari bahwa kamu orang yang cukup sensitif. Aku mengatakan yang sebenarnya, bukan mengusirmu. Katakan padaku, apa yang bisa kamu lakukan untuk membantuku dengan tetap di sini? Zachary menegangkan wajahnya dan tidak berbicara. Dia tidak tahu cara menenun kerajinan. Jika dia membantunya menjual buku, dia akan mengatakan bahwa wajahnya terlalu tegas dan akan membuat para siswa takut. Zachary harus mengakui bahwa dia benar-benar tidak dapat menolongnya di sini. Mengapa nenek menganggapku orang yang sangat cakap? Aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk pamer. Zachary menggerutu tentang neneknya dalam hatinya. Kalau saja Nyonya Tua York ada di sini, dia akan berkata, Serenity dan kamu menandatangani perjanjian 6 bulan, dan akan bercerai begitu waktunya habis. Zachary terdiam. Apakah dia benar-benar neneknya? Ibu Len segera berkata, Nona Han, saya hanya membawa beberapa pasang pakaian. Tidak ada yang perlu saya bongkar, jadi tidak perlu terburu-buru untuk kembali. Karena keduanya tidak mau pergi, Serenity tidak berkata apa-apa lagi. Ibu Len bersembunyi di balik rak buku di sudut, dan membaca buku agar tidak menjadi orang ketiga. Namun, telinganya menjadi lebih tajam saat dia mendengarkan dengan saksama percakapan antara pasangan muda itu. Jika terjadi sesuatu yang salah, dia bisa turun tangan untuk menyelamatkan hari itu. Zachary sombong, canggung dalam berbicara, dan tidak memiliki keterampilan dalam menarik hati seorang gadis. Bahkan jika dia menyadari bahwa dia peduli pada Serenity, dia tidak akan dapat mengungkapkannya kepadanya dengan kata-kata manis. Ibu Len merasa akan lebih praktis untuk berdoa, agar babi menumbuhkan sayap dan mulai terbang, daripada mengandalkan Zachary untuk berbicara manis agar Serenity senang. Zachary diam-diam memperhatikan Serenity bekerja. Serenity tiba-tiba bertanya kepadanya, Tuan York, bos besar Anda adalah pewaris keluarga York. Apakah dia sudah menikah? Mata gelap Zachary berkedip. Dia tidak langsung menjawab, dan menunggunya melanjutkan. Semua orang di Wilts pun tahu bahwa Elisa menyukai bosmu, dan aku sudah memberinya beberapa kiat tentang cara mendekatinya. Tanpa diduga, dia datang pagi ini, dan mengatakan bahwa dia melihat Tuan York mengenakan cincin kawin di jari manis tangan kirinya. Karena dia CEO perusahaan Anda, apakah Anda punya informasi orang dalam? Apakah Tuan York benar-benar menikah? Zachary menatap jari-jarinya yang telanjang. Ia hanya mengenakan cincin itu saat berhadapan dengan Elisa. Kami juga tidak punya jawaban pasti untuk itu, tetapi saya cukup beruntung bisa menghadiri rapat hari ini. Meskipun saya duduk di ujung meja dan jauh dari bos, penglihatan saya sangat bagus, jadi saya melihat dia memakai cincin di jari kirinya. Serenity menatapnya, menatap matanya yang gelap, dan bertanya dengan penasaran, apakah kamu tahu siapa istrinya? Zachary menggelengkan kepalanya. Tidak, meskipun aku salah satu eksekutif perusahaan, aku bukan salah satu ajudannya yang terpercaya, jadi aku tidak mengetahui hal-hal seperti itu. Setelah jeda, ia menambahkan, seseorang bertanya kepada Tuan Bucam tentang hal itu, setelah mendengar berita itu. Tuan Bucam adalah teman dekat bos saya. Namun, Tuan Bucam juga tidak menyebutkan siapa istri bosnya. Ia hanya mengatakan bahwa bosnya memang sudah beristri, dan sangat memanjakan istrinya. Di sudut, Ibu Len ingin tertawa terbahak-bahak. Tuan Zachary, Anda benar-benar tahu cara menampilkan diri Anda dalam cahaya yang baik. Jelas sekali kau berbohong kepada istrimu, tetapi kau bilang kau memanjakannya. Bab 379. Dia harus meminta maaf kepada Elisa. Tuan York sebenarnya punya kebijaksanaan. Elisa harus menyerah. Dia gadis yang baik. Serenity berharap Elisa bisa segera melupakan perasaannya terhadap Tuan York dan mencari kebahagiaannya sendiri.
Karena Tuan York sudah menikah, mengapa tidak ada kabar? Bahkan Elisa tidak tahu tentang itu. Seharusnya itu untuk melindungi istrinya. Pikirkanlah, bos kita masih muda, tampan, menjanjikan, dan kaya. Setiap wanita yang melihatnya di dunia nyata akan jatuh hati pada pesonanya. Meskipun tidak ada wanita lain kecuali Nona Stone yang berani mengakuinya dan mendekatinya, bukan berarti tidak ada orang yang memujanya. Dia khawatir mengungkap identitas, dan penampilan istri tercintanya akan mendatangkan masalah baginya. Dia juga takut ada yang akan menyakiti istrinya saat dia tidak memerhatikannya. Aku tidak tahu tentang yang lain, tetapi Elisa jelas bukan tipe orang seperti itu. Dia gadis baik yang disalahpahami sampai ke akar-akarnya oleh dunia luar. Karena Tuan York tidak menyukainya, kurasa mereka memang ditakdirkan untuk berteman saja. Serenity mendesah. Kuharap dia bisa segera melupakannya. Ada banyak pria baik di dunia ini. Tidak perlu terlalu terpaku pada Tuan York. Zachary tidak mengatakan apapun. Ngomong-ngomong, apa kamu pernah melihat wajah bosmu sebelumnya? Apakah dia benar-benar setampan itu? Apakah dia sudah tua? Mulut Zachary berkedut. Kenapa dia terus menganggapku sebagai orang tua? Usiaku baru 30. Aku masih muda untuk seorang pria. Dia tampan dan muda. Dia sangat tampan dan punya banyak pesona maskulin. Kalau aku perempuan, aku juga akan menyukai bosku. Serenity tersenyum nakal. Bagaimana menurutmu jika dibandingkan dengannya? Zachary terdiam sejenak. Kurasa, mungkin aku terlihat sedikit lebih baik darinya. Dia tertawa. Kamu yakin kamu tidak sedang menyanjung diri sendiri? Aku belum pernah melihat Tuan York sebelumnya, jadi aku tidak bisa membantumu membandingkannya. Di sudut yang sama, Ibu Len menutup mulutnya dan tertawa sangat keras hingga perutnya sakit. Jadi begitulah perilaku Tuan Zachary di hadapan istrinya. Serenity, apakah kamu tertarik pada Tuan York? Tidak, dia adalah seseorang yang tidak akan pernah kutemui seumur hidupku. Buat apa aku tertarik padanya? Kalau bukan karena Elisa yang selalu bergosip tentangnya di hadapanku, aku bahkan tidak akan tahu kalau dia ada. Zachary berhenti berbicara. Ngomong-ngomong, apakah mereka akan menggelar pernikahan? Kurasa jurnalis hiburan Wildspoon akan bekerja keras jika mereka menggelar pernikahan. Setelah hening sejenak, dia berkata, Tuan Bucam berkata bahwa bos kita memanjakan istrinya. Seorang pria yang memanjakan istrinya tidak akan membiarkan istrinya menderita. Dia pasti akan mengadakan pernikahan yang megah. Kita hanya tidak tahu kapan pernikahan itu akan diadakan. Mungkin mereka belum memilih hari yang tepat. Serenity bergumam, ya, penting untuk memilih tanggal yang tepat untuk pernikahan. Selain itu, Jasmine bersedia bertemu dengan kolega Anda. Bisakah Anda mengatur waktu agar mereka bisa bertemu? Sabtu sore, dia adalah sopir budak Josh selama hari kerja, dan Josh tidak bisa menyisihkan waktu untuk pergi kencan buta. Tidak perlu bekerja di akhir pekan, jadi waktu dapat diatur saat itu. Serenity tidak memiliki masalah dengan pengaturan waktu. Setelah mobil kawat tembaga buatan tangan itu selesai, ia berhenti bekerja. Melihat hal ini, Zachary bertanya dengan nada meminta maaf. Apakah aku mengganggumu di sini? Bab 380. Kemungkinan besar dia biasanya menutup toko sampai larut malam untuk mempercepat pengerjaan kerajinannya. Serenity menatapnya. Kamu tidak punya pengaruh sebesar itu. Zachary terdiam. Kakakku akan membicarakan perceraian itu dengan Hank malam ini. Aku agak khawatir. Apakah aku harus pergi ke sana bersamamu? Serenity melihat jam dan berkata, Hank belum pulang sekarang. Dia biasanya baru pulang larut malam. Dulu, kedua saudari itu bodoh, dan mengira Hank pulang larut malam karena sibuk bersosialisasi setelah dipromosikan menjadi manajer. Namun, sebenarnya dia sedang menghabiskan waktu bersama kekasihnya. Percayalah pada Liberty, dia akan menyelesaikannya. Zachary hanya bisa menghibur Serenity dengan cara ini. Setelah terdiam sejenak, dia berkata,
Saya terus merasa bahwa semuanya tidak akan berjalan mulus. Keluarga Brown terlalu tidak tahu malu. Anda tidak tahu ini, tetapi mereka mencoba membuat Sony sakit agar kakak perempuan saya tidak bisa bekerja. Dia menceritakan pada Zachary apa yang telah dilakukan Olivia. Ekspresi Zachary menjadi gelap setelah mendengar cerita lengkapnya. Apakah Sony baik-baik saja? Kami belum tahu apakah dia akan terinfeksi. Kakakku mengatakan bahwa Lucas terkena flu virus yang menular ke anak-anak lain. Sony biasanya sehat dan memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat. Kuharap dia tidak terjebak dalam rencana mengerikan mereka. Beritahu Liberty untuk menelepon kita jika terjadi sesuatu. Dia harus berjuang sampai akhir selama perceraian, terutama jika menyangkut hak asuh Sony. Siapa tahu bagaimana mereka akan menyiksa Sony jika kita membiarkannya dengan mereka. Hank punya kekasih baru dan sibuk bekerja, jadi dia tidak punya waktu untuk mengurus anak itu. Dia akan membiarkan orang tuanya mengurus Sony. Orang tuanya selama ini membantu Chelsea mengurus anak-anaknya, jadi mereka bersikap bias terhadap anak-anak Chelsea. Akan aneh jika Sony dirawat dengan baik oleh kakek nenek yang bias. Serenity mengangguk. Mereka semua mengatakan hal yang sama kepada Liberty. Ketika mereka bercerai, kehidupan Liberty pasti akan menjadi lebih baik. Sebenarnya, yang ingin ia katakan adalah, saat mereka bercerai, aku akan berurusan dengan Hank dan membuatnya kehilangan segalanya. Aku akan membuat seluruh keluarga Brown menderita perlakuan yang sama seperti keluarga Han. Mereka akan kehilangan pekerjaan dan bisnis mereka. Juga, karena Hank sangat menyukai Jessica, aku akan menghancurkan mereka dari balik layar. Saat Jessica menikah dengan keluarga Brown, aku akan membiarkan dia merasakan penderitaan pendahulunya. Mereka mengaku cinta mereka tulus, tetapi aku ingin tahu apakah Jessica tetap bersama Hank saat Hank sudah tidak punya apa-apa lagi. Awalnya, Zachary tidak berpikir untuk main-main dengan Hank. Lagi pula, Liberty masih harus tinggal bersama Hank. Kemudian, ketika Serenity dan dia bertengkar karena kesalahpahaman, dia tidak peduli meskipun dia tahu tentang perselingkuhan Hank. Sekarang, begitu saudara iparnya bercerai dan memisahkan diri dari keluarga Brown, dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Meskipun York Corporation dan Waltham Electronics tidak memiliki hubungan bisnis, mereka dapat dianggap sebagai pesaing. Itu karena ada anak perusahaan di bawah York Corporation yang merupakan musuh bebuyutan Waltham Electronics. Zachary tidak dapat menghukum Hank melalui bos Waltham Electronics. Namun, ia dapat dengan paksa mengakuisisi Waltham Electronics dan mengintegrasikannya dengan anak perusahaan York Corporation. Dengan begitu, Hank akan menjadi sasaran empuk Zachary, sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya. Dia akan membiarkan Hank merasakan penyesalan seumur hidupnya. Selama kakakku meninggalkan keluarga Brown, hidupnya akan menjadi lebih baik. Mungkin dia akan menemukan cinta kedua, dan menjalani kehidupan yang benar-benar bahagia. Hidup lebih baik daripada Hank adalah balas dendam terbaik yang bisa dia lakukan terhadapnya. Serenity juga berharap kehidupan saudara perempuannya akan membaik setelah perceraian. Lebih dari itu, ia berharap kehidupan Hank akan semakin memburuk setelah perceraian. Pria yang selingkuh harus menerima hukuman. Sedangkan untuk wanita simpanannya, Jessica, ia akan segera mengerti bahwa ia tidak bisa selalu muda dan cantik. Suatu hari, ia juga akan menjadi wanita tua yang pucat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.